Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di acara Jalan-Jalan Seru dan tema kita adalah tahu. Siapa yang tidak tahu tahu? Panganan berbahan dasar kedelai yang dipadatkan ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Harga yang relatif terjangkau dan rasanya yang enak serta mudah diolah membuat tahu menjadi primadona selain tempe. Tahu berasal dari kata serapan dari bahasa Hokkien yang berarti kedelai yang terfermentasi. Tahu pertama kali muncul di Tiongkok pada zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Tahu dikenal di Indonesia pada tahun 1900 dari imigran Tiongkok. Ada dua daerah di Indonesia yang tercatat sebagai awal mula tahu dibuat, kota Sumedang dan Kediri. Di Sumedang dimulai pada tahun 1911, mulanya untuk konsumsi rumah tangga Ong Kino, seorang imigran Cina. Sedangkan usaha pembuatan tahu di Kediri dimulai pada tahun 1912 yang dipelopori oleh Mbah Kacung. Sangat sedikit pengetahuan secara eksak mengenai sejarah asal-usul dan metode pembuatan tahu. Meski ada banyak teori yang diajukan mengenai asal-usul tahu, informasi sejarahnya masih langka karena kebanyakan bersifat spekulasi dan legenda. Seperti halnya asal-usul keju dan mentega. Asal-usul tahu dan cara produksinya belum diketahui secara pasti dan kurang bukti. Yang sekarang dikenal adalah pembuatan tahu merupakan teknik kuno. Tahu secara luas dikonsumsi pada masyarakat Cina kuno dan teknik pembuatan dan penyajiannya kemudian tersebar luas di banyak negara Asia. Tahu pun kemudian menjadi salah satu produk pangan populer di masyarakat Asia. Untuk mengetahui proses pembuatan tahu secara tradisional, kita akan mengunjungi salah satu home industri tahu terbesar di daerah Donohudan. Proses pembuatan tahu tradisional. Pertama-tama, kedelai direndam kurang lebih 5-6 jam, kemudian dicuci sampai bersih. Kemudian kedelai dimasukkan ke dalam mesin penggiling, yang di dalamnya ditambahkan air sedikit demi sedikit supaya memudahkan proses penggilingan sampai kedelai tersebut berbentuk bubur. Bubur yang telah ditampung ke dalam tong penampung kemudian direbus selama setengah sampai 1 jam dengan menggunakan wajan berukuran besar. Bahan bakar yang digunakan cukup sederhana, yaitu serpihan sisa kayu hasil mebel. Selesai direbus, bubur kedelai diangkat dari tempat merebus ke bak atau tong untuk disaring menggunakan kain kasar. Kain tersebut digoyangkan kuat-kuat supaya air pada bubur kedelai tersebut terperas semua. Pekerjaan memeras bubur kedelai ini dilakukan berkali-kali hingga bubur kedelai habis. Air dari pemerasan bubur kedelai diletakkan di bak, kemudian dicampur dengan asam cuka untuk menggumpalkan. Gumpalan yang mulai mengendap itulah yang nanti sesudah dicetak menjadi tahu. Air asam yang masih ada dipisahkan dari gumpalan tersebut. Endapan tahu dituangkan ke dalam bak-bak kecil untuk diperas, kemudian dicetak. Proses mencetak tahu dalam wadah ukuran bujur sangkar. Setelah keras, tahu dikeluarkan dari cetakan, kemudian dipotong sesuai permintaan pemesan. Ya 4 tahun yang lalu kan ini sudah jalan mau 5 tahun. Gitu. Ada cetakan, ada tudung saji, ada saringan, terus lumbung tadi yang buat bumbu tadi, ada tangki air buat penguapan. Pertama, kedelai direndam selama kurang lebih 3 jam. Habis itu dibersihkan, terus digiling, terus direbus pakai uap air tadi, terus disaring, jaga sarinya, terus ampasnya buat dititiskan, terus dikasih asam cuka tadi, terus setelah itu dicetak, terus setelah apa itu namanya mengental ya, terus dilalek, terus dipotong, sudah dimasukkan ke ember. Sehari itu habis ya 6 kintalan, kan 7 kilo kali 85
masakan tadi. Pekerjanya dari Purwodadi 2, terus Wonogiri 1, tetangganya sini 1, sama Trimilan 2. Satunya bapak sendiri. Ampasnya digunakan untuk pakan ternak. Limbahnya itu dijual untuk kurang lebih 150.000. Itu tadi proses pembuatan tahu secara tradisional di salah satu home industry di daerah Donohudan. Selain enak, tahu ternyata juga sehat. Banyak zat-zat yang terkandung di dalamnya. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja tanya ke ahlinya. Yuk! Tiap 100 gram tahu dapat mengandung sekitar 6-10 gram kandungan protein yang memenuhi 18% kebutuhan tubuh akan protein. Selain itu, tahu itu juga mengandung lemak tak jenuh, karbohidrat, kalori, dan mineral seperti fosfor, vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflavin, vitamin E, vitamin B12, kalium, dan kalsium. Dan yang sangat paling penting, dengan kandungan sekitar 80% asam lemak tak jenuh, tahu itu tidak banyak mengandung kolesterol, sehingga sangat aman bagi kesehatan jantung. Bahkan karena kandungan hidrat arang dan kalorinya yang rendah, tahu itu merupakan salah satu menu diet rendah kalori yang cukup ampuh. Manfaat tahu diantaranya, yang pertama, meningkatkan produksi energi. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah osteoporosis. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Dan yang terakhir adalah membantu pasien diabetes dengan masalah ginjal. Wow, ternyata cara memproduksi tahu sangat mudah. Semoga tayangan tadi bisa memberi banyak manfaat kepada kita semua. Saya Sarah Istamala beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.